Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, para santri muslimin dan muslimat, para hamba Allah sekalian, yang semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa istiqomah terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Baik, alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang tafsir surat Al-Bayyinah, atau nama lainnya surah Lam Yakun. Ya. Surat Al-Bayyinah atau surat Lam Yakun. Kemarin kita sudah membacakan atau membahas surat Al-Bayyinah dari ayat 1 sampai ayat 3. Bahwasanya orang-orang kafir dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan juga orang-orang musyrik, mereka akan tetap berada di atas kekafiran, di atas ingkarnya mereka kepada Allah, sehingga ada yang sampai datang kepadanya bukti yang nyata. Bukti yang nyata kemarin siapa? Rasulun minallah, yaitu siapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang menjelaskan tentang Islam, yang menjelaskan tentang tauhid, ibadah hanya kepada Allah. Maka kalau tidak ada yang menjelaskan, maka mereka semua berada di atas kekafiran. Begitu juga kemarin, kalau orang tidak ada yang mengajarkan, orang sudah bodoh, tidak ada yang niat ingin mengajarkan bagaimana anak ini bisa, bagaimana anak ini pintar, bagaimana anak ini pandai, maka anak ini akan selamanya bodoh kalau tidak ada yang mengajarkan kepada kebaikan, supaya tadi dia mengerti, dia bisa paham, dia bisa mengerti atau pandai dan seterusnya. Begitu juga dengan dakwah. Maka harus ada yang berdakwah. Maka Allah utus setiap umat rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Maka sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat. Umat itu kumpulan dari manusia. Apa? Setiap kumpulan dari manusia ada nabi dan rasul. Ada nabi dan rasul. Nah, kita termasuk bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala datang petunjuk atau bukti yang nyata, yaitu datangnya Al-Qur'an, kemudian diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ayat yang keempat lanjutan yang kita bahas, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah.
Ya. Ai wa makhtalafal yahudu wan nasara fi sya'ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa min ba'di ma ja'atuhumul hujjatul balighah wadihah. Maka tidaklah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka berselisih. Tidaklah orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka itu berpecah belah tentang kenubuwahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa ya, kecuali setelah apa? Mim ba'di ma ja'atuhum al-hujjah al-wadiyah. Kecuali setelah datangnya hujjah, bukti yang nyata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan, dan ini sudah menjadi ya rahasia umum. Ya. Ketika datang Nabi, maka apa? Pasti orang-orang Yahudi Nasrani atau orang-orang kaumnya itu akan terpecah menjadi dua. Ada yang beriman kepada Nabi Rasul, ada yang tetap berada di atas kekafiran. Ya. Maka di sini orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka pun sama berselisih. Ya, mereka berpecah belah setelah apa? Setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah diturunkannya Quran, kemudian setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun tadi berpecah belah. Ya. Ada yang beriman kepada Nabi Muhammad, ada yang masih berada di atas kekafiran, di atas agamanya, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adzalla ala sidqi risalah. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya telah menunjukkan bagaimana tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana ya sifat dari nabi akhir zaman Allah sudah kabarkan di kitab-kitab mereka. Itu kitab Taurat dan kitab Injil. Allah sudah kabarkan ya. Wa annahur rasul al-mau'ud bihi fi kutubihi. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul al-mau'ud yang dijanjikan oleh Allah ya fi kutubihim, di dalam kitab-kitab mereka. Ya. Jadi mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu tahu siapa Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anaknya sendiri. Ya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Ya kan? Orang-orang Yahudi dan Nasrani sangat tahu, paham siapa Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil sudah dijelaskan keterangan tentang Nabi Muhammad itu siapa, sifatnya seperti ini, ya. Tapi ketika datang, ketika sudah diutus, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ada sebagian yang beriman kepada Nabi Muhammad, ada sebagian yang ingkar, tetap di atas kekafiran. Ya. Maka di sini ya ini sudah menjadi hal yang maklum. Ya. Ketika datang kebenaran, maka ada yang mengikuti kebenaran, ada yang tetap di atas kebatilan. Itu pasti, ya. Itu. Ketika datang kebenaran, maka ada orang-orang yang mengikuti petunjuk kebenaran tersebut. Namun sebaliknya juga ada orang-orang yang tidak mau mengikuti kebenaran. Bahkan apa? Padahal mereka di atas kebatilan, kesalahan, namun mereka menganggap di atas kebenaran. Ini yang bahaya, celaka. Ya. Padahal mereka sesungguhnya di atas kesalahan, di atas kebatilan, tapi mereka mengatakan di atas apa? Kebenaran. Ini penyakit ini, ya.
Ya, ini penyakit. Ya, maka di sini ya Rasulullah SAW juga mengabarkan tentang bagaimana orang-orang Yahudi berpecah belah. Bukan hanya berpecah belah dari sebagian beriman, sebagian tetap kafir. Bukan hanya itu, tapi apa? Di tubuh orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka pun saling berpecah belah. Ada sekte-sektenya. Ada kelompok-kelompoknya masing-masing. Jadi berpecah belahnya bukan hanya sebatas yang sebagian beriman kepada Nabi, sebagian tetap di atas kekafir. Tidak, tapi di tubuhnya atau orang-orang Yahudi tersebut, mereka pun berkelompok-kelompok atau berpecah belah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam ya kitab Sunan, para perawi meriwayatkan annal yahuda ikhtalafu ala ihda wa sab'ina firqah. Bahwasanya orang-orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Banyak kan? Jadi di tubuh Yahudi buat kelompok. Kenapa? Semakin dia menyelisih petunjuk, maka semakin dia membuat perpecahan. Ya? Semakin dia tidak mau mengikuti kebenaran yang datangnya dari Allah, maka hatinya semakin berpecah belah. Ya. Maka orang Yahudi ketika tidak mau, orang-orang Yahudi yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, maka mereka berpecah belah menjadi berapa? 71 golongan. Kelompok. Ada sekte ini, ada Yahudi yang ini, ada Yahudi yang ini, ada Yahudi yang ini, ada membuat agama-agama baru di dalam agamanya sendiri. Oh, coba bayangkan. Kenapa? Karena tidak mau mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mau mengikuti Al-Qur'an. Allah sudah menggariskan, ini ikuti Muhammad, ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Maka siapa yang tidak mengikuti Muhammad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa? Hatinya akan terpecah-pecah. Kemudian di sana di Yahudinya mereka akan berkelompok-kelompok. Begitu juga orang-orang Nasrani, ya. Wahtalafu, ya. Wa annan nasara ikhtalafu ala tsintaini wa sab'ina firqah. Dan begitu juga orang-orang Nasrani yang mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, tidak mau mengikuti petunjuk Nabi Muhammad, maka orang-orang Nasrani pun mereka saling berpecah, membuat kelompok-kelompok sekte ini, Nasrani ini, Nasrani ini, Nasrani ini. Ya. Ada yang ekstrim, ada yang sedang, ada yang biasa. Seperti itu. Ya. Dan begitu juga wasataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Begitu juga umat ini, kata Nabi Muhammad, umat juga akan berpecah belah menjadi 73. Kenapa? Karena tidak mau mengikuti petunjuk Nabi Muhammad, sudah Islam, gitu ya. Sudah agamanya Islam. Tapi apa? Tidak mau mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Loh, puasa harusnya berdasarkan apa? Hilal, melihat bulan. Ada sebagian kaum muslimin puasa berdasarkan pasang surutnya laut. Kira-kira ini sesuai dengan petunjuk atau menyelisih petunjuk? Menyelisih petunjuk. Loh, puasa Ramadan harusnya dengan hilal, melihat bulan. Tapi ada sebagian dengan menggunakan apa? Kalender turun-temurun. Ini kan kalender turun-temurun, ini pasti benar. Loh, ini sesuai dengan petunjuk atau tidak sesuai dengan petunjuk? Maka di tubuh Islam sendiri, ketika mereka ngaku Islam, tapi tidak mau ikut Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka mereka juga akan berpecah belah. Paham? Jadi dalam Islam juga sama. Ada kelompok ini. Ya tadi, ada yang sesuai dengan petunjuk. Ketika apa? Amal-amal ibadah, mereka senantiasa menyesuaikan, mencocokkan amalnya dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ya kayak tadi, ya, yang benar ketika puasa Ramadan,
Berdasarkan apa? Melihat hilal, ru'yatul hilal. Ya. Oh kelihatan berarti puasa. Oh kelihatan berarti satu Syawal, Lebaran. Ada sebagian orang yang mengawali puasa dan mengakhiri puasa dengan kalender turun temurun yang diyakininya. Ya. Padahal tidak boleh kita beragama sesuai dengan apa? Nenek moyang. Ini kan sudah turun temurun, berarti kan ini nenek moyang. Padahal agama itu apa? Qala Allah, qala Rasul. Agama itu dalil. Ada dalil, amalkan. Tidak ada dalil, tinggalkan. Ya. Maka di sini ya orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad ya mereka adalah kelompok yang selamat. Ya. Maka Nabi mengatakan ya kulluha finnar illa wahid. Semuanya akan berada di neraka ya illa wahida kecuali satu. Siapa? Qalu wa man hum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu orang-orang yang mengikutiku, berada di atas petunjukku dan mengikuti para sahabat atau berada di atas juga petunjuk sahabat atau berada di atas petunjukku dan petunjuk para sahabat. Orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti para sahabat Nabi. Ya. Maka di sini kita memang dituntut untuk apa? Mengikuti al-bayyinah itu. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.